Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Hasan, NIM 20120110102, akan mempresentasikan pengertian wakaf. Peranata wakaf merupakan sebuah peranata yang berasal dari hukum. Oleh karena itu, apabila kita berbicara masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak mungkin melepaskan dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf. Menurut hukum Islam, di mana sebenarnya peranata tersebut, seperti lazimnya dalam kitab-kitab fikih, pemahaman tentang masalah ini dimulai dari pendekatan bangsa. Menurut bahasa, kata wakaf dalam bahasa Arab disalin ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf. Sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja waqafa. Kata kerja atau fi'il waqafa ada kalanya memerlukan objek dalam kutung lazim. Kata wakaf adalah sinonim atau identik dengan kata-kata habs. Dengan demikian, kata wakaf berarti berhenti dan menghentikan. Dapat pula berarti menahan dalam kurung habs. Menurut Al-Biji, kata wakaf berasal dari kata kerja waqafa, fi'il madi, yakifu, fi'il mudhari, wafan, fi'il masdar. Isim berarti berhenti atau berdiri. Menurut ilmu fikih, kata wakaf berarti menahan, menghentikan, atau mengengkang. Penulisan kata wakaf dalam bahasa Indonesia dengan huruf F, wakaf. Kata ini diambil dalam bahasa Arab. Kata abstrak masdar waqfun atau kata kerja fi'lun waqafa yakifu yang dapat berfungsi sebagai kata kerja instantif atau transitif fi'il muta'addi. Akan tetapi pengertian yang dipakai dalam tulisan ini ialah kata wakaf dari kata kerja transitif. Sementara menurut Imam Syafi'i, wakaf adalah suatu ibadah yang diisyaratkan. Wakaf itu berlaku sah bila mana orang yang berwakaf dalam kurung wakif telah menyatakan dengan perkataan saya telah wakafkan dalam kurung wakaftu, sekalipun tanpa diputus oleh hakim bila harta telah dijadikan harta wakaf. Orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap di tangannya atau harta itu tetap dimilikinya. Dalil dari wakaf itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahdina, NIM 202101010060 dari kelompok 11. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai macam-macam wakaf. Wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf ahli dan wakaf ghairi. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, baik perorangan maupun lebih, atau keluarga si wakaf ataupun bukan. Wakaf seperti ini disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah, dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini, yaitu wakaf ahli atau dzurri, kadang-kadang juga disebut wakaf alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat. Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan
oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalha kepada kaum kerabatnya. Yang kedua yaitu wakaf khairi. Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, dan lain-lain. Jenis wakaf seperti ini yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Dalam tinjau penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli. Karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif atau orang yang mewakafkan harta dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu. Seperti wakaf masjid, jika maka si wakif boleh saja di sana. Atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Utsman bin Affan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alifah Maulida Masyito, NIM 202101010074. Saya dari kelompok 13 dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari infak. Infak menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yunfiku infaqon, yang artinya adalah mendermakan. Kemudian secara istilah, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan dan juga penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan di dalam ajaran Islam. Kemudian, infak berbeda dengan zakat. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang telah ditentukan secara hukum. Infak juga tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan dapat diberikan kepada siapapun, seperti misalnya keluarga, kerabat, anak yatim, orang miskin, ataupun orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dengan demikian, infak adalah membayar dengan harta, mengeluarkan dengan harta, dan membelanjakan dengan harta. Kemudian berdasarkan dengan penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, maka setiap dari pengorbanan ataupun pembelanjaan harta dan yang semacamnya yang dibelanjakan pada kebaikan, maka itu disebut dengan infak. Dan dalam infak ini tidak ditetapkan bentuk dan juga waktunya, demikian pula dengan jumlah besar ataupun kecilnya. Akan tetapi, infak biasanya identik dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai barang yang dikorbankan. Infak adalah jenis kebaikan yang bersifat umum, berbeda dengan zakat, yang mana jika seorang berinfak, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada dirinya. Akan tetapi, jika ia tidak melakukan infak tersebut, maka dia tidak akan jatuh kepada dosa, yang mana hal ini berkebalikan dengan syarat untuk zakat ya, karena ketika berzakat, ketika dia wajib berzakat akan tapi tidak melakukannya, maka dia akan berdosa. Dan dalil mengenai anjuran untuk berinfak ini terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang insyaallah berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard
wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Mungkin sekian presentasi dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifatul Munawwaroh, NIM 202101010095. Di sini saya dari perwakilan kelompok 11, mata kuliah fikih akan menjelaskan tentang sedekah. Pengertian sedekah macam-macam dan dasar hukumnya. Sedekah itu berasal dari bahasa Arab, yakni sedekah artinya benar. Jika dalam istilah syara, yaitu suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu sebagai suatu kebajikan yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zakat, jika dalam zakat si penerima itu dikhususkan, yakni tergolong dalam 8 golongan, kalau sedekah itu cakupan penerima itu lebih luas. Penerima sedekah yang dianjurkan yaitu yang pertama yaitu ada keluarga, kemudian disusul dengan kerabat, kemudian tetangga, kemudian 8 golongan yang ada di dalam zakat, kemudian janda, dan sebagainya. Hukum sedekah itu mustahabun, yakni disunnahkan, seperti tertera dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yakni dalam surat Yusuf ayat 88 dan surat Al-Baqarah ayat 280. Kemudian macam-macam sedekah. Macam-macam sedekah itu ada 3, yakni yang pertama ada sedekah materi. Sedekah materi ini bisa berupa uang, kemudian makanan, kemudian barang. Jadi barang siapa yang melakukan sedekah materi itu pahalanya, seumpamanya contohnya kita sedekah kepada orang yang sedang melakukan ibadah puasa, kita sedekah makanan, maka pahalanya itu seperti melakukan puasa tersebut meskipun kita sedang tidak berpuasa. Kemudian yang kedua yaitu ada sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Contohnya kita sedekah untuk membangun masjid. Jadi ketika masjid itu digunakan untuk sholat, untuk amal-amal baik lainnya, maka pahalanya itu juga akan mengalir kepada kita. Meskipun kita sudah meninggal, pahala akan terus mengalir. Kemudian yang terakhir yaitu ada sedekah non materi. Sedekah non materi ini kebalikan dari sedekah materi tadi. Jika sedekah materi itu berupa uang, kemudian barang dan makanan. Jika sedekah non materi itu bisa berupa tenaga, kemudian nasihat, kemudian senyum pun juga termasuk sedekah. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.